Ya, sebentar ini. Oke, sudah direkam. Yang lain sambil menunggu ya teman-temannya. Kita mulai saja dulu. Nggak apa-apa. Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya. Kita hari ini hari Senin, kita bertemu kembali ya dengan Pak Guru dan juga dengan teman-teman kalian semua. Oke, untuk itu sekarang di hari Senin kita harus tetap semangat dalam belajar dan juga harus tetap patuhi protokol kesehatan yang ada. Ya, karena di masa pandemi sekarang ini kita masih ini Pak Guru lagi kasih background di pantai ya. Kita masih dalam kondisi pandemi ya, harus selalu jaga kesehatan. Ya, oleh karena itu penting sekali kesehatan ya, karena sebentar lagi kita mau PTS 1 penilaian tengah semester yang pertama tanggal 6 September ya, berarti kurang berapa ini? Kurang 2 mingguan sekitar, waduh, padahal tematika belum nih, ya harus dikejar makanya, harus dikebut. Nah, oleh karena itu Pak Guru harapkan, karena bentar lagi mau PTS 1, maka kalian juga harus rajin belajar, ya, yang sudah Pak Guru ajarkan kemarin diulas lagi, Assalamualaikum Pak Guru. dipelajari lagi. Waalaikumsalam Mbak Ara, Mbak Una, ya. Oke, ini baru mulai ya. Oke, tadi Pak Guru sudah bilang bentar lagi mau PTS 1, sehingga kalian harus persiapkan diri ya, belajar, terutama belajar yang rajin dan juga harus selalu sehat. Nah, karena kalaupun sudah belajar sudah, tapi kalau kondisi tidak sehat atau sakit, pasti ya akan terganggu juga ya. Makanya dua-duanya itu harus dipersiapkan. Persiapan belajar dan juga persiapan kesehatan ya. Oke, itu dari Pak Guru. Sebelum kita mulai pelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita diskusikan hari ini bermanfaat dan juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Siapa yang mau mimpin berdoa? Siapa yang mau mimpin berdoa? Ya, Mbak Desta, silakan. Yuk, semuanya berdoa ya. Siap, gerak berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilma warzuqni fahma amin Bifirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, alhamdulillah sudah berdoa. Waalaikumsalam Mas Nizam. Ya, selamat bergabung ya dengan teman-temannya. Ya, oke. Ini Pak Guru matikan dulu semuanya. Yuk, semuanya matikan dulu. Yuk, mikrofonnya. Oke. Pak Guru itu nggak kedengaran. Minyak dimatiin. Oh iya, kedengaran ya. Oke, iya Pak Guru. Kedengaran. Iya, oke. Ternyata nggak kedengaran ya. Oke, sekarang kedengaran ya? Ya. Oke, sip. Ya. Oke, setelah tadi menyanyikan lagu, setelah tadi berdoa, sekarang kita menyanyikan lagu dulu ya. Besok kita sudah merayakan Hari Kemerdekaan ya, tanggal 17, sekarang tanggal 16. 17 Agustus tahun 45. Iya, 17 Agustus tahun 45. Nah, karena kita nyanyi itu ya, nyanyi Hari Merdeka, supaya kita tetap semangat dalam belajar dan juga supaya kita memperingati besok. Nah, harus semangat ya dalam memperingati Hari Kemerdekaan kita. Yang keberapa? Ada yang tahu keberapa? Ada yang tahu besok keberapa? Yuk, masa lupa hari ulang tahun negara kita?
Nggak tahu. Yang berapa? 70. 70 berapa? Ada lebihnya ya, bukan 76. 76, betul. Yang ke-76 ya, semoga di hari kemerdekaan besok bangsa Indonesia tetap jaya. Nah, bangsa Indonesia tetap maju ya dibanding dengan negara-negara lainnya. Oke, kita nyanyi lagu Hari Merdeka dulu ya, sebentar. Yo, Hari Merdeka atau 17 Agustus. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Lah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka. Nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka. Kali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Ya, oke, sip ya. Kalian sudah menanyakan itu. Semoga dengan nyanyi tersebut kita bisa cinta terhadap bangsa Indonesia dan juga kita juga bisa besok memperingati ya hari kemerdekaan kita yang ke-76. Ya, jaya Indonesia. Oke. Setelah itu kita langsung masuk ke pelajaran matematika. Ini bab 2 yang terakhir ya. Sebenarnya matematika sampai bab 3. Ini kita bab 2 yang terakhir. Kita masih bicara tentang pecahan ya. Nanti bab 3-nya ada sendiri ya. Semoga sebelum tanggal 6 sudah selesai matematikanya ya. Ya, oke. Sudah dibuka bukunya halaman 17. Sudah. Halaman 17 gini. Halaman berapa Pak Guru? Sebentar. Halaman 17 ya. Sebentar. Yang pecahan persen. Ya, betul. Halaman 17 yang persen ya. Betul, halaman 17. Ya, Pak Guru bacakan dulu kompetensi dasar yang harus kalian capai adalah KD 3.2 ya, yaitu menjelaskan berbagai bentuk pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen, dan hubungan di antaranya. Kemudian KD 4.2 yaitu mengidentifikasi berbagai bentuk pecahan biasa, campuran, desimal, persen, dan hubungan di antaranya. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Guru, kalian dapat mengetahui pecahan persen. Ya. Kemudian juga dapat mengubah pecahan ke bentuk persen, dapat mengubah persen ke bentuk pecahan dibalik. Kemudian dapat mengubah pecahan desimal ke bentuk persen, serta mengubah persen ke bentuk pecahan desimal. Ya, itu pelajaran yang akan kita diskusikan kali ini. Nah, oke, sekarang kita sudah dibuka ya bukunya. Semuanya sudah halaman 17. Mbak Desta, Mas Ganes, Mas Nizam, Mas Arya, Mas Faris, Mbak Vina, semuanya ya. Sudah ya? Oke. Pecahan persen, ada yang sudah belajar? Tadi ada yang sudah belajar? Belum. Ya, sama sekali belum? Belum, semalam tidur. Semalam tidur ya, Pak Guru ngasih infonya telat ya. Pak Guru ngasih infonya telat jam 9 baru ngasih info. Oke, nggak apa-apa ya. Ini pecahan persen. Persen ya. Coba dibaca dulu yuk bareng-bareng. Kalau kita yang kemarin berbicara tentang ilmu matematika, kita akan menemukan salah satu materi yang menarik untuk kita pahami karena akan berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Selain penting juga bermanfaat, materi tersebut adalah persentase tentang hitung persen. Sebelumnya kita pahami dulu dimaksud dengan persentase. Persen dalam bahasa Inggris 100 berarti yang disangkakan dalam melambangkan
lambang satuan setiap bilangan atau angka dinyatakan sebagai perbandingan 6 jika dinyatakan sebagai perbandingan, maka nilainya dapat ditulis sebagai 0,6 per 1. Jika angka 0,6 dinyatakan dalam bentuk pecahan per 100, maka nilainya 60%. 60% artinya 60 per 100 yang nilainya sama dengan 60 per 100 sama dengan 0 per 0,6. Oke, Pak Guru akan share screen. Ya. Oke. Sudah terlihat? Sudah. Oh, ada yang Belum sudah, kebalik ya. Pak Guru. Oh, belum kebalik ya? Belum Coba bisa kebalik. loh, ini. Nah, iya, nggak apa-apa lah ya, berdiri aja nggak apa ya. Oke. Seperti kemarin ya Pak. Iya, ini nggak tahu nih harinya Pak Guru mana. Ya, oke. Benar, Pak Guru ini pinkan dulu. Ya. Belum Oke. kelihatan Pak Guru. Belum kelihatan, kurang besar ya. Oke, ya ini Aku sudah. layarnya sudah kelihatan. Ada yang belum lihat mungkin sinyalnya. Oke, sekarang kita bahas persen. Persen itu kalau dilambangkan itu seperti ini. Nah, lihat. Ya, persen, namanya persen. Per 0 di bawah, 0 di atas. Seperti itu namanya persen. Persen itu artinya apa? Persen adalah per 100. Ya, sama saja per 100. Berarti yang 100 itu apanya? Pembilang atau penyebutnya? Penyebut. Penyebut. Yang bawah itu penyebut ya. Diulang lagi. Yang bawah penyebut, yang atas pembilang. Pembilangnya bebas. Pembilang. Yang jelas, nah ini pembilang ya, Pak Guru pembilang tuh. Pembilangnya bebas, terserah angkanya mau berapa. Yang jelas kalau persen itu penyebutnya 100. Harus 100 ya. Contoh persen. 5%. Ya, artinya itu 5 per 100. Ya, atau didesimalkan berapa? 5 per 100. 5 per 100 atau 5. Nolnya ada berapa di 100? Ada 2 kan? 2. Ya, Ada 2 ditambah 0,6. Iya, seperti itu. Kalau dirubah ke desimal. Nanti kita belajar ke sana, ya. Itu persen dirubah ke pecahan biasa jadi 5 per 100, dirubah ke pecahan desimal jadi 0,05. Ya, gampang apa gampang? Gampang. Oke. Sekarang kita mengubah pecahan ke bentuk persen. Contoh 3/4 dirubah ke persen, berarti penyebutnya harus 100. Nah, ini di sini penyebutnya berapa? 3/4. Penyebutnya berapa? Angka berapa? 3/4. Penyebutnya yang mana? Angka berapa? 3. Oh, Mas Nizam 4. Ya. Angka 4 ya, Mas Nizam. Angka 4 dong, penyebutnya kan 4. Ya, kalau 3 itu pembilang. Nah, 4 supaya jadi 100 dikali berapa kira-kira ya? Banyak. 4 kali berapa? Supaya jadi 100 dikali berapa? Supaya jadi 100. Oke, kita bagi aja ya. 100 kan dibalik boleh ya. 100 dibagi 4 boleh seperti ini ya. Supaya kita mencari di sini nih penyebutnya ini yang Pak Guru urak-urak ini ya. Supaya Pak Guru itu berarti 100 dibagi 4. Pak Guru kasih sini aja. 100 dibagi 4 pakai porogapet. Ya. 25. Ya, kata Mas 25. Coba kita buktikan, 25 apa bukan ya. 1 dibagi 4 bisa? Nggak bisa. Dibagi 4 nggak bisa. Kita pinjam angka di depannya. Jadi angka berapa? 10. 10. Nah, 10 dibagi 4 yang mendekati atau yang pas berapa? 4 kali 1 berapa? 4.
4. Oke, masih jauh, targetnya 10 ya. Targetnya 10. 4 dikali 2, 8. 4 kali 3, 12. Nah, targetnya 10 ya. Target 10, di sini 12 kebanyakan. 8 mendekati. Oke, berarti kita 8 ya. Berarti dikali 2, hasilnya 8. Kurangi. 10 kurangi 8. 2. 2, betul. 20 ya. 2 dibagi 4 nggak bisa. Minta bantuan di depannya. Nolnya turun jadinya. Nolnya turun karena 2 dibagi 4 nggak bisa. Jadi angka berapa ini? 20. 20. 20 dibagi 4? 5. 5. Oke, harus hafal kalian ya. Nah, 4 kali 4, aku ulangi lagi, 16. 4 kali 5, 20. Pas. Nih, 4 kali 5, 20. Ya, berarti 5 kali 4, 20, habis 0. Nah, berarti 100 dibagi 4 itu selawe. Ya, 25 selawe. Nah, berarti ini kembali lagi ke yang tadi soalnya. 4 dikali berapa sama dengan 100? Atau bahasa lainnya 100 dibagi 4 berapa? Tadi berapa? 100 dibagi 4? 25. 25 ya. Supaya adil, penyebutnya dikali 25, pembilangnya juga harus dikali yang sama. Berarti dikali berapa? 25. 25 juga. Iya. Ya, supaya adil, nah penyebutnya dikali 25, pembilangnya yang atas juga dikali 25 dong. Ya. Nah, sekarang 4 kali 25 100 sudah ketemu. Sekarang pembilangnya 3 kali 25 berapa? 75. 75. Oke, nanti dihitung lagi ya, dihitung lagi. Yang jelas 75. Nah, berarti 3/4 itu sama dengan 75/100. Sudah ketemu 75/100. Nah, tadi persen adalah per 100. Berarti berapa persen 3/4 itu? 75%. Betul. Nah, 3/4 sama dengan 75%. Nah, oke, seperti itu ya. Gampang apa gampang? Gampang dong. Ya, matematika gampang ya. Oke, satu lagi. Oh, nanti aja yang di soal nanti banyak ya. Itu hanya pengenalan dulu. Nanti kita bicara banyak di soal. Sekarang kita mengubah persen ke bentuk pecahan. Sekarang kita balik. Nah, balik ya. Contohnya tadi ini 30%. Kita rubah persen menjadi bentuk pecahan biasa, itu yang B ya. Contoh ada 30%. 30% itu pecahan biasanya berapa? Oh, sebentar. Ini kebalik. Nah, contoh ada soal seperti ini, 30%. Dirubah ke pecahan biasa. 30% berarti 30 per berapa? 30/100. Ya, betul, 30/100. 100. Nah, disederhanakan bisa? Bisa disederhanakan. Ya, nolnya coret. Jadi 3/10. 10. Iya, seperti itu ya. Nolnya coret. Boleh 0 atas dicoret 1, 0 bawah coret 1, jangan dua-duanya. Ya, adil, biar adil, atas coret 1, bawah coret 1. Ya, kan adil, masa coret semuanya. Jadi nggak adil. Jadi 30% itu 3/10 sama dengan pecahannya seperti itu. Ya, oke. Disederhanakan lagi bisa nggak ini? 3/10 disederhanakan lagi. Penyederhanaan berarti dibagi 3 bisa? 3 dibagi 3? 3 bagi 3 bisa 1 ya. Nah, sekarang 10-nya dibagi 3 bisa nggak? Nggak bisa. Bisa. Koma banyak ya. Berarti nggak bisa disederhanakan lagi. Ini sudah paling sederhana.
3/10 itu sudah paling sederhana. Ya, nggak bisa dibagi lagi. Kecuali bagi 1, ya hasilnya tetap ya 3/10 jadinya hasilnya. Oke. Ya, nanti kita banyak bicara di contoh saja. Ini menggunakan dalam perhitungan ya. Nanti soal banyak. Intinya adalah itu ya, mengubah pecahan ke bentuk persen dan mengubah persen dalam pecahan. Oke, kita langsung ke soal aja ya. Nanti biar yang C itu nanti di soal itu ada. Contohnya halaman berapa Pak Guru? Oke, sekarang kita buka halaman 18. Halaman apa sini? 18. Ya, boleh di buku saja, jangan di LKS. Tempatnya sempit kalau di LKS ya. Di buku tempatnya lebar. Boleh buku tulis. Ini ada berapa soal ini ya? Ada 10 soal dulu. Nah, yang pertama, ubahlah bentuk pecahan ke bentuk persen. Yang pertama soalnya berapa pecahannya itu? Pecahannya berapa? Yang pertama? 3/10. Oke, 3/10 dirubah ke persen. Ya, persen itu, aku ulangi lagi ya supaya jelas. Persen itu penyebutnya 100. Nah, berarti 10 dikali berapa supaya 100? 10 kali berapa? Atau 100 dibagi 10. Wis, gitu aja biar nggak bingung. 100, iya, dibagi 10. 1 bagi 10 nggak bisa. Pinjam depannya jadi 10. 10 bagi 10, 1. 1 kali 10, 10. Habis. Nah, tinggal nolnya yang bawah ini ditaruh di atas. Nah, seperti itu ya. Cara porogapetnya. Yuk diulang lagi kelas 3. Cara porogapetnya. Oke, berarti dikali 10 ya. Oke, Pak Guru. Ini lagi ganti. Nah, berarti dikali 10. Hasilnya 100. Nah, kalau penyebut dikali 10, berarti pembilang dikali berapa? Pembilang kali berapa berarti? Kalau penyebutnya dikali 10, pembilang dikali 10 juga, biar adil dan merata sesuai dengan sila kelima Pancasila ya, adil dan merata. Bawah dikali 10, atas juga dikali 10 dong, biar adil ya. Oke, ini 10 kali 10 sudah ketemu 100. Nah, sekarang tinggal pembilangnya dikalikan. 3 kali 10, 30. Nah, sudah ketemu 30/100. Ini diapain sih? Ubahlah bentuk pecahan dulu ke bentuk persen. Nah, berarti 30/100 itu sama dengan berapa persen? 30/100. 30%. Iya. Pecahannya 30/100. Dirubah menjadi 30%. Ya. Seperti itu caranya. Langkah-langkahnya seperti itu. Sudah? Sudah. Oh, belum. Ya, ditulis dulu. Boleh, silakan. Tapi yang cepat ya. Ini soalnya matematika materinya banyak. Loh, keluar. Ya. Sudah ya? Oke, sekarang kita nomor loro. Nomor kali. 4/25. Coba kalian buka sendiri. Kerjakan sendiri. Dijadikan persen. 4/25 ya. Ini dikali berapa supaya hasilnya 100? Atau 100 dibagi 25 kayak tadi ya. 100 bagi 25 hasilnya berapa?
Yuk coba kalian kerjakan sendiri. Berarti 4/25 dikali berapa per berapa? Hasilnya 100. Nah, seperti ini. Nah, Pak Guru udah kasih template-nya. Tinggal kamu isi. Berapa? 11%? 16%. Oh, 16% kata Mas Nisam tuh. Coba yang lain sama apa enggak? Dikali berapa? Dikali berapa? Ya itu supaya hasilnya 100. Selawe ping pira kon dadi 100. 4. Ya wis ditulis. Sudah ketemu selain Mas Nizam? Sama dengan 4 kali 4. 4 kali 4, 16. Sempat tidak sempat harus dibalas. Seperti itu ya. 16%. 16% katanya. Oke, yuk kita cocokkan. Oh, ada yang masuk nih, Mas Chandra. Oke. Ya, berarti 25 dikali berapa supaya hasilnya 100? Sama dengan ya, Nek. ya. Apa? Ya, kali 4, hasilnya 100. Penyebutnya dikali 4, pembilangnya juga dikali 4. Supaya adil dan merata. Ya, udah ketemu ya, yang bawah 100, yang atas tinggal dikalikan saja. 4 kali 4, 16. Berarti 16/100. Kalau dijadikan persen, 16%. 16%. Nah, seperti itu, gampang. Ya, kalau sudah jadi per 100, yaitu berarti 16%. Ya, nah, yang harus dirubah kan yang belum per 100 itu harus dirubah dulu. Itu persen, ya. Yang sudah coba nomor 3, ada yang belum ini? Nomor 2? Aku sudah. Ya semua ya. Oke, sekarang nomor 3. Nomor 3 soalnya berapa ya? 5/20. Oke. Halaman berapa, Pak Guru? Halaman 18. 5/20. Oke, yuk kerjakan sendiri coba. Bisa lah, gampang ini. Dikali berapa per berapa supaya hasilnya per 100. Aku ulangi lagi ya. Ada yang belum, ada yang baru gabung soalnya ini. Persen itu per 100. Ininya seperti itu ya. Jadi penyebutnya itu per 100. 25%. 25%. Wah, jos itu. Siapa tadi? Mas Ganes ya? 25%. Oke. 25%. 25% juga Mas Nizam. 25% juga. Oke, ya. Sekarang kita cocokkan ya. 20 dikali berapa supaya jadi 100? 5. 5, ya 5. 5 yang bawah dikali 5, yang atas juga dikali 5. Ya. Nah, sekarang 5 kali 5, selawe. Ah, nggak muat tuh HP-nya Pak Guru. Selawe. Berarti 25/100. Berarti berapa persen? 25/100? 25%. 25%. Oke, selawe persen. Ya, gampang apa gampang? Gampang. Sudah ya? Sudah belum? Sudah. Oke, nah nomor 4 gampang Apple maning ya, nomor 4. Nomor 4 itu per Belum nomor 3. Oh, nomor 3 belum. Oke, yang sudah coba nomor 4 dikerjakan. Yuk. Ini ada yang belum nomor 3 nih. Oke. Nomor 4 itu 7/10 supaya jadi persen berarti dikali pira penyebutnya. Sudah Mbak Ara nomor 3? Sudah. Ya, oke. 7/10 dikali pira per pira
Menyebut 70% Pak Guru. Iya, Mas Dicam tuh 70% Jere. Apakah sama yang lainnya? 70%. 70%. 70%. 70%. Ya, gampang ya. 10 dikali berapa supaya 100 dikali 10. Ya, di bawah kali 10, di atas kali 10. Nah, tinggal pembilangnya 70%. 7 kali 10, 70 per 100. Kalau 70 per 100 berarti 70%. Gampang ya, gampang ini. Tapi jangan menggampangkan ya. Besok kalau tes lupa, kalau nggak belajar, waduh, repot ini ya. Ya, santuy. Ya, oke. Nomor 5 yang sudah tuh. 3/5. Sudah nomor 4 ya? Mbak Ara sudah? Oke. Nomor 5. 60%. Wih, langsung Mas Nizam tuh. 3/5 tuh berapa persen ya? Sama dengan per 100. 5 kali berapa ya supaya jadi 100? 5 kali berapa supaya jadi 100? 25. 60%. 60% juga Mas Ganes. Ada yang sama juga jawabannya dengan Mas Ganes dengan Mas Nizam? 60%. 60%. Dikali berapa Mbak Desa? Coba. Tadi Mbak Desa nyebutkan kali 25 ya. 25 kali 3 apa 60? 60%. 60%. Tuh pada 60%. Ya, oke. Kita cocokkan aja ya. 5 kali berapa supaya 100? 25. 25 apa 20? 20 ya. Kalau 25 itu kali 4. 25 kali 4 baru 100. Kalau 20 kali 5, nah baru 100 ya. 20 kali 5 100, yang atas kali 20, yang bawah kali 20 ya. 20 kali 3 60. Nah, ketemu 60 per 100, berarti sama dengan berapa persen 60 per 100? 60%. 60%, betul. Ya, seperti ini ya. 60%. Yang sudah coba nomor 6 tuh diubah menjadi pecahan biasa yang paling sederhana. Maksudnya paling sederhana itu tidak bisa dibagi lagi. Dibagi mentok udah nggak bisa dibagi lagi. Contohkan satu ya sama Pak Guru ya, nomor 6. Nomor 6 soalnya itu 48%. Dirubah menjadi pecahan biasa jadi berapa? Per 100-nya? Enggak tahu. Loh. Kok nggak tahu? Per 100 dulu dirubah ke per 100. 48 per 100. Iya. 48%. Iya, 48% itu 48 per 100. Kita rubah ke bentuk ini dulu. Ya, ke bentuk 48 per 100 dulu. Nah, setelah itu baru disederhanakan. Caranya menyederhanakan itu dibagi dengan bilangan yang sama. Contoh, kita bagi bilangan yang sama. Atas dibagi 2, bawah dibagi 2. Ini dibagi ya. Ini dibagi. Nah, berarti 48 dibagi 2, 100 juga dibagi 2. 48 bagi 2 sih kira ya. 50. 48 dibagi 2. 4 bagi 2. 24. Iya, 4 bagi 2, 2. 2 kali 2, 4. 4 kurangi 4, 0 habis tinggal 8. Ditulis ya. Iya, ditulis dong. Ya, 8 dibagi 2. 8 bagi 2 sih berapa? 4. Bagi 2, 4. Nah, 4 kali 2, 8. Habis.
Berarti 48 dibagi 2, 24. Nah, yang bawah juga dibagi 2. 100 bagi 2, 50. seket ke 50. Masih bisa lagi dibagi 2. Nih, ini belum sederhana ya. Belum sederhana. Ditulis dulu coba. Yang mau nulis silakan ditulis dulu. Kalau menyederhanakan berarti dibagi 2. Kalau tidak bisa bagi 2, bagi 3. Kalau tidak bisa bagi 3, bagi 5. Nah, itu, yes. Dibagi yang paling kecil dulu. Ini belum selesai ya. Nanti tunggu ditulis dulu. Sudah selesai belum ini? 20. Oh, ada yang belum. Ya, ditulis dulu. Ada yang belum tuh. Nanti dulu tunggu sebentar. Kita lanjutkan lagi ini 24/50 masih belum sederhana. Masih bisa dibagi lagi. Kira-kira dibagi berapa? Dibagi 2 atau dibagi 3? 2. Bagi 2 ya. Oke. Kita coba bagi 2 dulu. Kalau bagi 2 tidak bisa, baru dibagi 3. Seperti itu caranya ya. Sudah ya ini ya? Sudah. Kita lanjutkan lagi. 24/50 tadi ini. 24/50. Nah, kita coba dibagi 2 dulu. Bisa apa tidak ya? Atas dibagi 2, Yang tengah belum. bawah dibagi 2. Oke, yang tadi ini. Oke, sekarang bagi 2 coba. 24/50 sama-sama Itu 88% ya. 8 dikurangi, ini dikurangi. Bukan 88%, bukan. Tapi dikurangi 8, dikurangi 8 hasilnya 0 maksudnya itu. 12. Poro gapet. Berapa? Tadi siapa tadi jawab? Mas Far sama Mas Nisa? 25. 12/25. Ya, ini sudah belum Mbak Ara ini? 12 Mbak Ara sudah ya 25. ini ya? Oh, belum. Oh, Aruna belum. nanti lihat Mbak Ara aja ya, Mbak Aruna ya. Oke, nanti lihat Mbak Ara aja. Nah, setelah itu 24/50 sama-sama dibagi 2. Yang atas dibagi 2, 24 dibagi 2, ketemunya 12 ya. Ya, kalau kalian jangan hitung, ketemu 12 per 50 bagi 2, selawe. Nah, 12/25. Bisa lagi, waduh, hilang lagi nih. Bisa lagi dibagi yang sederhana bagi 2 misalnya? Nggak bisa. Orang bisa di mana? 12 bagi 2 kan bisa, 6. Bisa, tapi yang 25 tidak bisa. Yang 25 nggak bisa. Yang 25 bagi 2 nggak bisa. yang nggak bisa, Oh Kak iya, Kuro. betul. Coba kita bagi 3. 12 bagi 3 bisa? Bisa kan? Bisa kan? Bisa. 25 bagi 3? Bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Sekarang kita dibagi 5. Nah, tadi kan genap sudah 2. Kalau genap nggak bisa, 4, 6, 8 pasti juga nggak bisa. Ya, kita coba yang ganjil. Tadi nggak bisa. Bagi 5. Bisa. Bisa. Bagi 5/5. Ini hanya apa? Coba-coba. 25 bagi 5? Bisa. 5. Tapi 12 dibagi 5? 12 Nggak bagi 5 nggak bisa. bisa. Berarti nggak bisa. Tetot. Ya. Tetap yang paling sederhana adalah 12/25. Ini bentuk yang paling sederhana dari 48%. Ya, sudah tidak bisa dibagi lagi. Dibagi 2, yang atas bisa, yang bawah nggak bisa. Dibagi 3, yang atas bisa, yang bawah nggak bisa. Dibagi 5, yang atas malah itu nggak bisa. Ya, di bawah bisa. Nah, kalau nggak bisa semuanya ya udah. Berarti itu bentuk yang paling sederhana. Oke, sudah ya? Lanjut. Lanjut. Oke, sekarang kita nomor 7. Ya, kamu harus tahu konsepnya dulu ya, sebelum nanti kamu mengerjakan soal cerita. Nah, ya, kalau konsepnya belum tahu, mengerjakan soal cerita bingung. Nomor 7, 18%. 18% dirubah ke per 100 dulu
ya. Berapa? 28%. Berapa per 100? Betul, berarti sama dengan 28 per 100. Nah, bisa disederhanakan apa tidak ini? 28 per 100. Bisa. Bisa, dibagi berapa? Bagi Dua. dua dulu ya. Kita coba dibagi dua. Atas dibagi dua, bawah dibagi dua. 28 bagi 2. 14. 14, betul. 100 dibagi 2, 50. atau 50. 14 per 50. Masihkah bisa dibagi lagi? Coba kita dibagi 2. Coba, ini coba-coba, nggak apa-apa. Namanya juga matematika harus dicoba-coba. Coba kita bagi 2 ya. Atas dibagi 2, bawah dibagi 2. 14 bagi 2? 7. 7. 50 bagi 2? 25. Selawe. Bisakah dibagi lagi? 7 bagi 2? Nggak bisa. 7 bagi 3? Nggak bisa. Nggak bisa. Ya, genap 2 nggak bisa, berarti 4 juga nggak bisa. 6 juga nggak bisa. 7 dibagi bilangan itu sendiri 1 hasilnya. Berarti ini yang paling sederhana. 7 per selawe sama dengan 28%. Seperti itu ya. Yang sudah coba nomor 8. Wah, ini mandan gampang ini nomor 8 ya. Nomor 8 mandan gampang. Apaan? 37 1 per 2. Sudah ini nomor 7? Sudah. Oh, belum, Mbak Ara belum. Oke, yang sudah coba kerjakan nomor 8. 37 1 per 2 itu kalau dibuat desimal 37,5. Nah, ada kasih clue-nya Pak Guru tuh. 37 1 per 2. Wah, Mas Faris santai itu ya, kayak di pantai itu ya. Nggak apa-apa, senyamannya saja, nggak apa-apa. Yang penting kalian belajar, fokus ya. Nyamannya mau tiduran, mau selonjoran, boleh. Nggak apa-apa. Yang penting jangan lama-lama kemurup ya, nanti bok dadanya sakit. Nah itu. Ya duduk, nanti setelah duduk boleh selonjoran lagi, nggak apa-apa, santai. Ya kalau sama Pak Guru santai. Santai tapi serius, harus ya. Jangan santai terus. Sudah, Mbak? Sudah. Mbak Ara sama Mas Chandra sudah ya? Oke, sip. Sekarang kita nomor 8. Nah, ini yang agak panjang nih. Agak gampang. 37 1 per 2%. 1 per 2 itu berapa sih? Setengah kan? Coba, 1 per 2 itu berapa sih? 1 bagi 2, tidak bisa. Kita pinjam 0. Kalau pinjam 0 berarti di atas juga ditambah 0, jadinya ya. 10 bagi 2, 5. 10 dikali ya 0. Nah, ini setengah pada bahan karo 0,5. Nah, berarti kalau 37 setengah, berarti 37,5 kan? 37,5 per 100. Ini ngengel ini ada 0,5, ada 0,5-nya ngel-ngeli ya. Kalau ngel-ngeli kita hilangkan. Oh ya, ini tulis dulu ya. Setengah itu sama dengan 0,5. Ya, pelan-pelan ya. Pak Guru ulangi lagi, sekali lagi. 37 setengah itu setengahnya kita preteli dulu. Setengah itu kan pada 0,5. Buktinya apa? Buktinya 1 dibagi 2 itu poro gapet. Ya, kan sama dengan setengah.
Nah, kalau 37/1/2 berarti 37,5%. Udah Mbak Ara? Belum. Oh, belum ya. Oke. 37/1/2 berarti sama dengan 37,5. Sudah ya Mbak Ara? Mas Andra juga sudah ya? Oke. Kita kembali ke 37,5/100 nih ya. Tadi 37,1/2% kita rubah menjadi per 100. Jadinya 37,5/100. Ini ada komanya nih ngel-ngeli. Supaya nggak ada komanya, kita kali 10 ya. Supaya komanya hilang, berarti kita kalikan 10. Nah, atas kali 10, bawah kali 10. Kenapa dikali 10? Agar koma 5-nya hilang, maksudnya gitu. Ya. Berarti berapa? 37,5 dikali 10? Kalau dikali 10, komanya maju ke kanan. Jadinya berapa? 375. Ya, komanya jadi maju ke kanan. Per 100 dikali 10 berapa? Berarti nolnya ada 3. 1 tetap, nolnya ada 3. 1, 2, 3. Nah, 375/1000. Ya, banyak ya. Banyak. Sudah ini? Kita sederhanakan kalau sudah. Oh, belum. Coba ini. Coba ya, kalian kerjakan nih. 375/1000 dibagi berapa per berapa supaya baginya adil. Coba kita bagi 2. Bisa enggak 375 bagi 2? Belakangnya 5. Kalau belakangnya ganjil, biasanya tidak bisa dibagi sama genap. Ya. Belakangnya 5 dibagi genap 2, 4, 6. Itu susah, tidak bisa biasanya. Makanya ganjil dibagi sama ganjil. Ganjil dibagi sama ganjil. Ya. 375 dibagi 3, kesuwen. Bagi 5 langsung. Dibagi 5, dibagi 5. Atas dibagi 5, bawah dibagi 5. Yo, coba dikerjakan. Boculingnya 375 dibagi 5. 65. 75. Ya, 75 kata Mas Nizam tuh. Sudah ini Mbak Ara ya, Pak Guru ganti slide ini kalau belum. Sudah ya, oke. 375/1000. 375/1000 dibagi 5. Kalau atas bagi 5, bawah juga dibagi 5. 375 dibagi 5. Kita pakai porogapet. 375 dibagi 5. Telu dibagi 5 bisa apa ora? Ora. Nah, sekarang kita 37 jadinya ya. 37 dibagi 5. 5 kali berapa yang mendekati hasilnya 37? 375 disit. 375 disit bagi 5 disit. Ya, boleh seperti itu. Nah, ini 7-nya Pak Guru ganti dulu aja. 375 dibagi. Pak Guru, masih nomor 8. Masih nomor 8 ini, belum sederhana. Masih disederhanakan lagi ini. 3 bagi 5 tidak bisa. Jadinya 37 dibagi 5. 5 kali 1. Yo, 5 kali 1 hasilnya berapa? 5. 5 kali 2 hasilnya 10. 5 kali 3 hasilnya
15. 5 kali 4 hasilnya 20. 5 kali sini yang apa ya? 5 kali 5 hasilnya 25. 5 kali 6 hasilnya 30. 30. 5 kali 7 35. hasilnya 5 kali 8 hasilnya 40. targetnya 37 ya. Kali 8 40 kelebihan. Berarti dikali 7. 7 kali 5 35. Kurangi ya. 35 ke 37 berarti masih ada selisih 2 ya. Waduh, nyek-nyekan ini. Bentar ya, Pak Guru ganti slide aja. 375 375 dibagi 5. Tadi ini ya, 6, 7, 35. Nah, jadinya 2 ya, selisihnya 2. Setelah dibagi 5. 2 dibagi 5, bisa nggak? Nggak bisa. Enggak. Langsung turun aja ini buat membantu 2-nya. Jadi selawe. Selawe bagi 5. 5 kali 5 selawe 0 habis. Berarti 375 bagi 5 sama dengan 75. Ya iya, hasilnya kan di bawah. Di bawah. Ya, 75 ya. Ini berapa tadi ini? 375 per 1000. 375 per 1000 tadi ini dibagi 5 per 5. Atasnya tadi berapa? Hitung 55. Ya, yang bawah. Sekarang tinggal yang bawah. 100 bagi 5, 1000 bagi 5. 175 ini hasilnya. Tulis di sini. 1000 bagi ke 1000 ya, Bang 1060 ya, 1000. 1000 bagi 5 hasilnya 200. 200 dong. Ini dihitung lagi ya, 200 ya, bukan 100. 200 ini bukan 206, 200. Masih bisa disederhanakan lagi apa tidak? Tidak, coba kalau dibagi 2. Tadi ingat ya, kalau Pak Guru, aku yang tadi belum. ini yang ini 10 dibagi 5 berapa? yang ini apa yang mana Mbak Ara? Yang ini ya. Tulis dhuwur 2. 2 kali 5 berapa? 2 kali 5 berapa? 2 kali 5. 2 kali 5. Dibagi 5. Ya, sudah Mbak Ara? Oh, belum. Sudah. Ya. Di itu aja. Ini langsung hasilnya aja boleh. Nanti prosesnya bisa kerjakan sendiri aja ya, nggak apa-apa. Udah, oke. Nah, ini bisa disederhanakan lagi 75 per 200. Kalau kita dibagi 2 misalnya, sama-sama dibagi 2. 75 bagi 2 bisa? Itu kan bilangan genap ya. Tadi Pak Guru udah bilang, genap itu kalau bisa dibagi genap. 75 ganjil apa genap sih? 75 ganjil ya, ini ada belakang kali 5. 75 itu ganjil. Ganjil kalau bisa dibagi sama ganjil. Genap dibagi sama genap, seperti itu ya. Berarti dibagi 2 nggak bisa. Nah, sekarang kita bagi berapa? 5. Coba ya, bagi 5. 75, berapa sih ini? Per 200. Sama-sama dibagi 5. Dibagi 3 kayaknya. 2 bagi 3, yang bawah nggak bisa. 200 bagi 3 nggak bisa. Ya. Aku yang tadi belum. Yang tadi belum, oke. 75 per 200 sama-sama dibagi 5, coba. 75
per 200. Tadi kalau dibagi ganjil nggak bisa. Karena 200 bagi 3 nggak bisa dibagi. Makanya dibagi 5. Nih, dibagi 5 per 5. 75 bagi 5 berapa? 15. 75 dibagi 5. 7 bagi 5. Yang mendekati kan 1. Targetnya 7. Kalau kali 2, 10 kebanyakan. Oke, berarti 1 ya. 1 kali 5, 5. 7 kurangi 5, 2. 2 bagi 5 nggak bisa. Minta bantuan di bawahnya harus turun nih menemani yang kedua. Ini 25. 25 bagi 5, 5. Betul 15. Betul 15. Berarti 15 per 200 bagi 5 kira 40. 40. Oke. Masihkah bisa dibagi lagi? Bagi 2. 15 sing ora tayeng dibagi loro. Dibagi telu. 15 bagi 3 bisa? Bisa. 40-nya yang nggak bisa. 40-nya nggak bisa. Kalau dibagi genap tadi 2 nggak bisa, jangan dicoba lagi genap yang lain. 4. Jangan ya, ganti ganjil. Tadi 3 yang itu nggak bisa ya, yang atas ya. Coba sekarang ganti 5. Dibagi 5 lagi. Sudah ini Mbak Ara ya? Sudah. Oke, sudah. 15 per 40 jadi hasilnya ya. 15 per 40. Dibagi lagi 5. Dibagi lagi 5. Nah, itu bentuk yang paling sederhana. Bisa enggak? 38. 3 per 8. Betul sekali. Nah, itu bentuk yang paling sederhana. Sudah nggak bisa dibagi lagi. Dibagi 2, 3-nya yang nggak bisa. Dibagi 3, 8-nya yang nggak bisa. Ya wis, berarti itu yang paling kecil. Atau paling sederhana. 3 per 8 sama dengan 37 1/2%. Jadi jawabannya ini. Wah, panjang banget ya. Itu baru nomor 8. Kalau Mas Nizam gimana? Mau minum Mas Nizam? Boleh, nggak apa-apa. Ya, itu bentuk yang paling sederhana dari 37,5%. Baru nomor 8 nih, sudah hampir 10 menit kita mengerjakan. Ya, nggak apa-apa. Sudah ini ya? Sudah, oke. Sekarang kita lanjut ke nomor 9. Terakhir apa guru? Nomor terakhir nomor 10 ya. Nanti, oke, nomor 9. Nanti kita satu lagi di Oh, sudah ya ini ya. Jam 9. Nomor 9. Pecahannya persennya berapa itu? 65%. Coba dirubah ke pecahan biasa. Ada yang sudah ketemu 65% berarti berapa per 100? 65/100. Betul, 65 per 100. Bisakah disederhanakan 65? Sama-sama dibagi 2. Kalau dibagi 2, 65-nya yang tidak bisa. Ya, karena ganjil. Dibagi 3.
Nggak bisa semuanya. 65 dibagi 3 nggak bisa, 100 dibagi 3 nggak bisa. Nah, sekarang bagi ganjil yang lainnya. Iya, dibagi 5 Pak Guru. Oke. Ayo dikerjakan, dibagi 5 berapa itu? 65 dibagi 5, 100 juga dibagi 5. Enam puluh lima bagi 5 berapa? 13. 13. Coba 13 kali 5. 13. 3 kali 5, 15. Simpan 1. 1 kali 5, 5 tambah 1, 6. 65. Ya, betul. 13. 100 dibagi 5. 20. Ya, ini sudah yang paling sederhana ya. 13 dibagi 2 nggak bisa. Dibagi 3 nggak bisa. Dibagi 5 nggak bisa. Dah, nggak bisa 13. Itu udah bentuk paling sederhana. 13/20. Kene iki rampung nang ki golek poro gapetan. Ya, itu tadi 65 dibagi 5. Poro kapetnya diselesaikan dulu kalau yang belum. Kurangi. Ya, ini ya, 65 dibagi 5. Yuk kita coba buktikan. Benar apa tidak ya? Guru, aku tadi belum. Oh, tadi belum. Oke. Yes. 100 dibagi 5 kayak gini lagi poro gapet lagi. Ya, di poro kapet dulu. Guru yang Boleh. di sampingnya 13. Oh, yang di sampingnya ini. Mana? 13/20. 13/20 sampingnya apa? Ini 13 kali 5. Ya, untuk membuktikan apakah 65 apa tidak. Ini 100 dibagi 5. 100 dibagi 5 poro kapet, ayo. 1 dibagi 5 kan nggak bisa. Pinjam 0 depannya. Jadi angka 10. 10 dibagi 5. 10 dibagi 5. 10 dibagi 5, 5 kali 1, 5. 5 kali 2, 10. Nah, berarti kali 2 ya. Berapa? Ya 10 ditulisnya ya 10. Pak Guru Lima bisa dari nggak disederhanain lagi apa enggak? Yang mana? Yang 13? Sudah. Udah sisa 1 nanti. 13/20. Coba 13 dibagi 2 bisa? Nggak bisa. Ya iya. 13 dibagi 3 bisa? Nggak bisa. 13 dibagi, tadi genap 2 nggak bisa, pasti 4 juga nggak bisa ya. 6 juga nggak bisa. Kita cari yang ganjil lagi. Ya Allah, hilang lagi nih. 13 dibagi 5 bisa? Nggak bisa. Kita cari ganjil lagi 7. 13 bagi 7 bisa? Nggak bisa. Kita cari ganjil lagi 9. 13 bagi 9 bisa? 9 kali berapa ya 13? Nggak bisa. Bisa. Nggak bisa. Kita cari ganjil lagi 11. Tadi genap nggak bisa ya, jelas ya. 2, 4, 6, 8, nggak bisa. Genap nggak bisa. Carinya ganjil. Berarti kalau semua nggak bisa ya sudah, itu paling sederhana. 13/20. Itu yang paling sederhana. Ya. Oke. Nomor 10. Oke, kita nomor 10. 74%. 75. 74%. Dirubah dulu ke per 100, hasilnya pira? 74%. 74/100. Iya, per 100 ya. 74% jika dirubah menjadi 74/100.
Ya, disederhanakan ini kebetulan genap nih. Nah, kalau genap berarti bisa dibagi 2. Atas dibagi 2, bawah dibagi 2. 74 dibagi 2. Gunakan porogapet. Coba, berapakah 74 dibagi 2? 37. 37. Ya, oke ya. 74 dibagi 2. Yuk kita coba. Bener apa enggak sih? mendekat Bagi 6 2. oleh 3. 7 dibagi 2. Berapa yang bisa mendekati angka 7? 2 kali 1? 2. Targetnya 7. Masih kurang banyak. 2 kali 2? 4. Targetnya 7. Masih kurang banyak. 2 kali 3? 6. Targetnya 7. Masih kurang banyak. Masih kurang lah ya. Berarti dikali berapa? 4. 2 kali 4, 8. Kelebihan. Berarti dikali 3. 3 kali 2, 6. Targetnya 7. Iya, berarti selisihnya 1. 1 bagi 2 nggak bisa. Minta bantuan, tolong dong 4 turun. Nah, untuk menemani angka 1. Jadinya angka 14. 14 dibagi 2, 7. 14 dikurangi 14 dikurangi 14 sampai 0 habis. Itu ya. Berarti 37. Nah, betul 37. Atau 37. Oke. 100 bagi loro ketemu Seket. pira seket ya, harus hafal ini. 100 bagi loro ya seket. Ya. 100 dibagi loro. Biar 100 dibagi loro. Ya. 37 bagi 50. Bisakah dibagi lagi 37 dibagi ganjil ya harusnya, bukan genap. Kalau genap jelas nggak bisa, bagi 2 nggak bisa 37. Bagi 3? 10. Nggak Di bisa. porogapet nggak bisa 37. Nanti kalian coba sendiri ya, bisa. 37 dibagi 3 tidak bisa. Cari yang ganjil lagi, bagi 5 kali 7. Nggak bisa. Bagi 7, 37 Nggak bisa. kali 7 kali 5, 35. Nggak bisa. Udah, ini paling sederhana ini. 37 per 50. Itu kalau tidak bisa dibagi lagi semuanya, berarti itu sudah yang paling sederhana. Sudah ini? Sudah. Belum? Oke. Kita satu kali materi lagi. Sudah. Ya, sudah ya. Satu kali materi lagi, kita buka halaman 9. Oh ya belum, oke, apa? Yang sudah dibuka halaman 19. Kita 0 lah. Kita lah kaki tinggal nanang ini. Halaman 19. Ya, sudah dibuka? Sudah. Oke. Mas Faris sudah? Sudah, oke, tetap semangat ya. Jangan cemberut dong, harus senyum ya. Oke, Pak Guru udah pelan-pelan ini. Nanti kalau misalnya belum mudeng, bisa tanyakan saja. Oke, kita langsung ke halaman. Capek. Ya, satu lagi ya. Ini gampang. Satu lagi. Oke, istirahat sebentar. Sebentar, boleh. Ayo, Pak Guru juga mau istirahat dulu. Ya, ke depan dulu tangannya, ke atas, boleh, ke samping, boleh. Wah, lengannya Pak Guru hilang nih. Waduh, hilang. Oke. Ya, olahraga dulu biar semangat ya. Tinggal satu kali lagi. Satu kali lagi selesai. Ini, tadi sudah disinggung sebenarnya. Sudah istirahatnya? Sudah. Ya, oke. Yuk, ini cuma sebentar kok. 5 menit paling ini selesainya. Mengubah pecahan desimal ke bentuk persen. Caranya, ya, contohnya desimal ke bentuk persen. Contoh desimal berarti 0,5. Contohnya ini ya. Desimal itu koma-komaan, 0,5. Kalau mau dirubah per
berarti dikali 100%. Iya. Ya, seperti itu. Oke, 0,5, Pak Guru tulis 0,5/1 boleh nggak sih? Boleh. Boleh nggak? Cilik dulu. Boleh nggak? Boleh. Boleh, karena semua bilangan dibagi 1, hasilnya bilangan itu sendiri. Contoh, 5 dibagi 1, ya 5. 10 dibagi 1, ya 10. 1000 bagi 1, ya 1000. 1 juta dibagi 1, ya 1 juta. Ya, seperti itu. Berarti boleh ya 0,5 dibagi 1? Boleh. Terus kemudian dikali 100%. 100% kan boleh ditulis seperti ini, 100/100. Boleh? Boleh ya? Ya, 100% ditulis 100/100 boleh? Boleh dong. Nah, tinggal dikalikan saja ini. Dikalikan saja. 0,5 kali 100. 100 itu nolnya berapa? 2. 2. Kalau nolnya 2 berarti bergerak ke kanan 2 kali. Ya. 0,5 bergerak ke kanan 1 kali jadi angka 5. Ya. Kalau bergerak 2 kali berarti jadi ditambah nolnya 1. Seperti itu. Nah, yang bawah juga dikali 100. 1 kali 100. 100. Nah, seperti ini ya. 0,5 berarti sama dengan 50/100. Atau berapa persen jadinya ini? 50%. 50%. Betul, gampang ngepol pokoknya. Ya, gampang ngepol. Seperti itu ya. 0,5 dikali 100% saja. Oke. Ya, kenapa 100%? Karena 100% itu kan sama aja 100/100. Ya, semua bilangan yang sama jika dibagikan hasilnya 1. 5 bagi 5, 1. 10 bagi 10, 1. 1 juta bagi 1 juta, 1. Ya, itu. Aja alingan nah, tapi sekarang dur. Ya, oke. Sudah belum? Lanjut? Apa mau ditambah contoh lagi? Lanjut. Oke, ya tadi ini mengubah pecahan desimal ke bentuk persen. Ya, sekarang satu lagi mengubah persen ke bentuk desimal. Gampang. Kayak tadi sudah dicontohkan ya. Contohnya ini 15%. Dijadikan desimal. Tadi sudah sebenarnya ya. Berarti 15% itu sama dengan 15 per Mengubah pecahan desimal. 100. Ya, 15/100 disederhanakan. Sebentar. Ya, oke. Seperti ini ya. Mengubah persen ke desimal. 15/100 kalau dibagi berarti gesernya ke kiri komanya. Ya. Tadi ini 15. Kalau dibagi berarti komanya gesernya ke kiri. 100 nolnya berapa? 2. Ya. Kalau nolnya 2 berarti kita bergeraknya 2 kali juga. Ke kiri. Kalau dibagi geraknya ke kiri. Kalau dikali geraknya ke kanan komanya. Ya. Ini dibagi 100 berarti bergeraknya ke kiri. Ini dibagi 10 jadi 1,5. Ya, kalau dibagi 100 berarti di depan angka 1 ditambahi 0. Seperti itu ya, berarti 0,15. Ya, kalau dikali bergeraknya ke kanan. Kalau dibagi bergeraknya ke kiri.
Seperti itu. Ya, itu di catatan tuh. Jika bilangan desimal dikali 10, maka tanda koma bergeser satu angka ke kanan. Karena 10 nolnya 1, berarti geraknya hanya 1 kali. Kalau 100 nolnya 2, berarti geraknya 2 kali, loncatnya 2 kali, seperti itu. Sudah apa belum? Sudah. Belum alias sudah. Oh iya, sudah ya. Oke. Kalau sudah, Pak Guru cukupkan dulu matematikanya. Berarti bab 2 kita sudah selesai. Ya, minggu depan kita masuk ke bab 3. Bab 3 ini gampang, hanya menaksir saja. Menaksir besok bab 3 ya. Oke, menaksir bukan naksir karo lawan jenis, bukan. Aku naksir karo kae, bukan. Menaksir itu mendekatkan ke angka yang lebih tepat seperti itu. Ya, besok kita belajar lagi ya minggu depan tentang menaksir. Itu. Ini sudah Pak Guru stop share. Bukan pakai HP. Oh, Mas Ganes kata, tuh, pas banget ini. Nah, oke. Mana sih ini? Nah. Sudah ya? Oke, sudah. Oke, seperti itu ya. Kalian sudah belajar apa tadi bersama Pak Guru? MTK Tentang apa? Persen. Ya. Jadi bentuk persen. Merubah pecahan biasa jadi persen, merubah persen jadi pecahan persen ke biasa. bentuk pecahan menggunakan persen dalam perhitungan. Menggunakan persen dalam perhitungan sehari-hari. Ya, oke itu ya. Tadi kita berbicara tentang persen. Nanti tugasnya Pak Guru tidak menggunakan Google Form, tapi kalian kerjakan tugas di halaman 20 yang nomor 1 saja. Ya, nomor 1 ada A, B, C, D. Buat PR seperti biasa, nanti hasilnya difotokan. Boleh. Kenapa Mas Nisa? Ya, halaman 20 nanti dikerjakan nomor A, B, C, D. Ya, berarti ada ya, mengubah persen menjadi bentuk desimal. Nomor 1 saja, jangan banyak-banyak. Nomor 1 Ya, nomor 1 doang. PR apa Guru? Ya, buat PR. Nanti pengganti tugas yang di Google Form. Nanti Pak Guru tidak kasih Google Form ya. Pak Guru kasihkan PR saja. Yang nomor 1 saja, A, B, C, D. Berarti ada 4. Ya, oke. Oke, itu mungkin dari Pak Guru. Nanti kalau ada pertanyaan bisa japri boleh, WA boleh ya. Dan juga nanti kalau bingung bisa dipelajari lagi rekamannya. Ya, tugas jangan lupa dikerjakan seperti biasa, nanti difoto boleh ataupun nanti dikirim ke WA nanti ya, boleh nggak apa-apa. Oke, pelajaran Pak Guru akhiri, tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau mimpin doa? Desa sudah. Aku ya Mbak Ara. Oke, yuk Mbak Ara sama Mbak Una boleh barengan. Yuk. Gerak berdoa mulai. Amin. Ya, alhamdulillah ya kita sudah belajar matematika tadi tentang persen. Semoga
kalian bisa mudeng, walaupun tidak mudeng harus berjumpa lagi nanti rekamannya. Jangan lupa tugas dikerjakan, besok hari Selasa kita merayakan hari kemerdekaan. Ya, tidak ada. Nah, hari kemerdekaan hari Selasa, kita ketemu lagi hari Rabu. Nanti untuk jam dan juga untuk pelajarannya nanti kita WA lagi ya. Besok libur. Yeay, kita peringati hari kemerdekaannya. Kalau ada lomba-lomba harus diperhatikan protokol kesehatan. Lomba makan kerupuk harus diperhatikan protokol kesehatannya. Ya, jaga jarak, harus menggunakan masker. Ya, jangan lupa itu. Oke, selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Sampai ketemu hari Rabu. Dadah, assalamualaikum. Dadah. Terima kasih Pak Guru akan stop. Oke, selamat berlomba-lomba besok.